Lin Tian tidak hanya tidak takut, tetapi juga pergi bersama harimau merah, dan akhirnya sampai di jalan gelap yang gelap. Ada lampu merah berkedip di depan jalan yang gelap, dan ada beberapa orang tua di lampu merah. Salah satunya adalah kepala kuil Aula Roh Laut Merah. Tuan kuil dan yang lainnya sedang duduk di sana, mengendalikan tombak, yang berputar liar dan bersinar merah. Ketika lampu merah bertabrakan dengan susunan gelap di depannya, itu juga membuat suara Zizi. Kapan saya bisa mendapatkannya seperti ini? Lin Tian menertawakan orang-orang ini, tetapi orang-orang itu tidak berhenti, karena begitu senjata ajaib berhenti, akan sulit untuk mengendalikannya lagi. Jadi kepala kuil mengancam, "Wah, kamu memiliki kemampuan untuk datang kepadaku." Lin Tian menatap ke tempat gelap, dan kemudian menemukan bahwa ada nafas di tempat gelap, dan ada cahaya keemasan 3 lapis yang samar. Emas Sansing adalah Xianjing. Sepertinya itu benar-benar Sansing Xianfu. Lihat itu, Lin Tian menilai, dan para goblin itu pasti tahu. Secara khusus, kepala kuil bersenandung, "Ya, itu Xianjing emas bintang 3. Lin Tian tidak mengerti, "Kamu bilang kamu semua iblis. Apa yang kamu ingin Xianjing lakukan?" Para goblin ini tidak berbicara, seolah-olah ada sesuatu yang sulit untuk dibicarakan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bukankah seseorang mengancammu?" "Wah, hentikan omong kosongnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Master Kuil segera menyela tebakan Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak mengatakannya sekarang. Tunggu, aku akan membiarkanmu mengatakannya. Lucu, jika kamu berani datang ke sini, aku akan membunuhmu." Tuan Kuil bersumpah. Lin Tian tersenyum dan pergi, dan goblin yang terperangkap terbuka, dan goblin itu mengendalikan sihir. Namun kekuatan goblin ini tiba-tiba melemah, yang membuat senjata ajaib tersebut tiba-tiba melawan dan langsung melukai semua goblin. Kemudian tombak itu akan terbang menjauh, dan Lin Tian meraihnya dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, "Xian Qi, sulit bagimu untuk mengontrol?" Para goblin terluka para satu persatu, terutama jalan napas utama kuil, "Kamu." Lin Tian, bagaimanapun, bermain dengan tombak dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana alat abadi ini berasal?" Tuan kuil dan goblin keras kepala dan tidak berencana untuk memberitahu Lin Tian apa yang mereka maksud. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kamu terluka parah sekarang, dan kamu dilemahkan olehku. Apakah Anda pikir Anda memiliki modal untuk melawan?" Guru kuil berkata dengan dingin, "Kami tidak akan mengatakan itu." "Oh. Jika tidak, aku harus membunuhmu." Lin Tian menunjuk ke Master Kuil dengan tombak, sementara yang lain ketakutan. Terutama Harimau Merah berkata, "Tolong biarkan ayahku pergi, Tuhanku." Sekarang Harimau Merah telah ditundukkan oleh Lin Tian, jadi Lin Tian takut pada segala jenis, bahkan berlutut. Kepala kuil berteriak kepada Harimau Merah, "Mengapa kamu menangis?" "Ayah, saya. Meskipun kita iblis, kita harus memiliki tulang punggung." Itu Temple Master memarahi. Tetapi Lin Tian menatap Master Kuil untuk waktu yang lama, lalu tersenyum dan berkata, "Kalian semua adalah spesies iblis, kan?" Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang itu saling menatap, terutama guru kuil berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Lin Tian memandang orang-orang ini dan berkata, "Benih iblis adalah benih yang dapat mengendalikan iblis. Setelah ditanamkan dalam jiwa iblis, iblis akan sulit untuk disingkirkan. Adapun bagaimana aku bisa melihat, tentu saja, matamu akan memiliki lampu hijau lemah begitu kamu mendapatkan iblis dari benih iblis." Para goblin saling memandang dan menemukan bahwa ada lampu hijau redup di tengah mata mereka. Jika mereka tidak melihat dengan cermat, mereka hampir tidak bisa melihatnya. Setelah pemimpin kuil terlihat, dia hanya berkata, "Anda telah melihatnya, jadi jangan bertanya lebih banyak, kami tidak akan memberitahu Anda. Tapi aku punya cara untuk menghancurkan spesies iblis, dan bahkan mengeluarkan spesies iblis, agar tidak membiarkan spesies iblis melahap hidupmu." Ketika Lin Tian mengatakan ini, iblis-iblis itu terkejut. Secara khusus, Master Kuil menatap Lin Tian dengan aneh, "Kamu benar-benar punya cara." Lin Tian tertawa, "Begitu kamu menjadi iblis, kamu bisa hidup paling lama 100 tahun. Kecuali peternak iblis mengeluarkannya, kamu akan mati." Setan-setan itu terkejut, karena Lin Tian benar, dan Lin Tian menertawakan iblis-iblis itu. "Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa menoleh kepadaku, dan aku akan mengalahkan semua iblismu untuk memastikan kamu tidak mati." Setan-setan ini segera bersukacita, terutama sikap guru kuil berbalik dan bertanya kepada Lin Tian, "Apakah Anda benar-benar punya solusi? Apa menurutmu aku bercanda?" Guru kuil dengan cepat berlutut di depan Lin Tian, "Saya ingin mendengarkan Anda. Bantu aku dengan cepat." Setan lainnya sama, dan Lin Tian tertawa pahit di dalam hatinya, "Barusan aku harus mati dan hidup, sekarang satu persatu." Tapi Lin Tian masih senang. Bagaimanapun, iblis-iblis ini dapat memanfaatkan pencapaian tinggi mereka dengan baik.
Jadi Lintian datang ke Kuil Lord dan mengarahkan jarinya ke dahinya. Kemudian, Yuan reinkarnasi Lintian Shen terbuka dan mulai menelan kekuatan spesies iblis ini, dan spesies iblis itu mengering sedikit, dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh utama kuil oleh Lintian. Pada saat berikutnya, Lintian mencap roh Tuhan kuil lagi, lalu berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Tuan kuil tercengang. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa iblis itu memang telah pergi. Lalu dia berkata dengan gembira, "Itu benar-benar hilang." Setan lain sangat senang, tetapi Lintian meminta Tuan Kuil untuk membuat kontrak terlebih dahulu, dan kemudian Lintian terus memberikan iblis lainnya. Sampai waktu yang lama kemudian, Lin Genius menaklukkan iblis-iblis ini sepenuhnya, dan kemudian Lintian bertanya, "Katakan, senjata abadi ini, dan spesies iblis, ada apa?" Guru Kuil menjelaskan, "Beberapa dekade yang lalu, seorang manusia muncul, dia menemukan saya, dan diam-diam memberi kami spesies iblis, dan kemudian mengirimi kami tombak, mengatakan bahwa selama Anda membantunya untuk mendapatkan teh kristal bintang 3 di dalam, Anda akan membiarkan kami pergi." Lintian ragu, apakah pria ini setidaknya sansian tingkat 8 atau 9? Pemimpin Kuil mengangguk, "Kami telah menyebarkan makhluk abadi tingkat ke-9, dan kami tidak tahu bagaimana dia muncul." "Oh, apa karakteristiknya?" Orang ini, dengan baju besi lin hitam dan helm hitam di wajahnya, tidak bisa melihat seperti apa tampangnya sama sekali, hanya tahu bahwa dia mengerikan. Guru Kuil menjelaskan. "Oh, tidak tahu apa-apa?" Lintian bertanya lagi, dan Tuan Kuil berkata setelah ragu-ragu, "Meskipun kami tidak tahu seperti apa tampangnya, menurut beberapa teman, ada jejaknya di mana-mana, jadi kami memanggilnya Raja Hitam." "Raja Hitam?" "Ya, tidak ada iblis yang berani melawan. Bahkan iblis terdekat membantunya menemukan kristal abadi di rumah abadi." Setelah mendengar ini, Lintian berpikir keras, dan Guru Kuil berkata, "Lihat ke belakang, kita harus pergi dari sini, atau kita akan mendapat masalah besar jika dia menangkap kita lagi." Lintian berkata kepada mereka, "Tunggu di sini." Dengan itu, Lintian tampaknya tidak memasuki ranah siapapun. Dia masuk dan melewati arai abadi dan datang ke sana. Setan-setan itu tidak percaya itu benar, terutama melihat bahwa mereka menghabiskan puluhan tahun di tempat-tempat yang tidak dapat mereka buka, tetapi Lintian menyerah tanpa upaya untuk menghancurkan mereka. Ketika iblis terkejut, Lintian masuk ke dalam dan menatap kristal emas yang mengambang di tanah. Kristal itu bulat, dan cahaya keemasan bersinar. Anda bisa merasakan roh abadi di atasnya. Lintian mengambil sistem emas bintang 3 Xianjing di satu tangan, dan kemudian melihatnya dan bergumam, "Kristal, tidak tersedia untuk saat ini, simpan dulu." Xianjing adalah sejenis Xianqi, berenergi tinggi. Seperti Xianxi, ia memiliki energi yang kuat, tetapi orang biasa tidak dapat langsung menyerapnya. Itu hanya dapat digunakan untuk membuat senjata ajaib atau mengatur arai. Selain itu, mereka yang berada di tingkat ke-9 Fei Shenjing Dahui atau Sanxian mengumpulkannya dan tidak bersiap untuk memasuki negeri dongeng. Jadi kristal peri semacam ini berguna untuk para ahli khusus. Orang biasa benar-benar tidak bisa menggunakannya, atau bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Jadi Lintian pertama-tama menyimpannya, lalu melihat sekeliling ke tepi, dan menemukan bahwa tidak ada yang tersisa kecuali cincin luar angkasa. "Aku tidak tahu apa yang ada di cincin ini." Lintian mengambil cincin luar angkasa dan mencoba mengendalikannya sampai benar-benar terbuka dan menemukan bahwa cincin itu kosong. "Cukup miskin." Lintian tertawa getir, tapi Lintian yakin. Bagaimanapun, orang yang bisa mati di Xianfu umumnya adalah orang yang menunggu kematian. Orang-orang seperti ini secara alami berarti bahwa mereka telah menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Jadi Lintian merapikan suasana hatinya dan siap untuk pergi. Tetapi sebelum dia pergi, Lintian menghancurkan susunan abadi dan mengeluarkan beberapa senjata ajaib untuk membuat mata susunan. Senjata ajaib ini semuanya adalah alat abadi. Namun, karena energi yang diberikan ke arai sepanjang tahun, artefak abadi ini telah dalam keadaan rusak, yang tidak sebaik yang sempurna. Tampaknya susunan abadi ini telah berlangsung setidaknya selama puluhan ribu tahun. Setelah Lintian bergumam, dia membuang semua ini. Ketika iblis di luar melihat bahwa susunan itu benar-benar hilang, mereka masuk satu demi satu, dan kemudian melihat sekeliling, terutama kepala kuil bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apakah tidak ada yang baik?" "Tidak, hanya ada satu kristal peri yang sepadan. Ini tumpukan besi tua ini." Lintian menunjuk ke senjata ajaib itu. Semua iblis hilang. Bagaimanapun, mereka telah berjuang selama bertahun-tahun, berharap untuk melihat apakah mereka dapat menemukan manfaat lain. Tapi sekarang kosong, dan Lintian mengeluarkan tombak mereka dan tersenyum, "Saya telah mengambil senjata abadi ini. Apapun yang Anda suka, tuanku." Secara alami, Guru Kuil tidak bisa mengatakan tidak, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda pernah ke jantung suci Laut Cina Timur?" Tempat itu mengejutkan kepala. Kuil, ya. Ada banyak manusia yang mengerikan dan beberapa hewan laut, jadi kami hanya pernah ke sana beberapa kali, tetapi tidak pernah lagi. Guru Kuil menjelaskan.
Lin Tian penasaran dan bertanya, apakah ada cara untuk kembali ke jantung suci Laut Cina Timur? Langsung kembali? Ya, teleportasi dan sebagainya. Lin Tian menatap Temple Master dan bertanya. Ada gua kura-kura tua di dekat sini, kata kepala kuil ragu-ragu. Lubang kura-kura tua. Ya, dikatakan bahwa ada susunan transmisi kuno yang dapat mengarah ke laut. Tapi ada susunan peri di luar gua kura-kura tua. Dikatakan juga bahwa ada kura-kura berusia jutaan tahun yang tinggal di sana, yang sangat mengerikan. Guru kuil berkata itu bergetar. Lin Tian tiba-tiba berkata, kura-kura tua. Ya, kura-kura tua. Pemimpin kuil mengangguk, dan Lin Tian memandang pemimpin kuil dan berkata, bahwa orang-orang dari kuil Laut Merah bersamamu, dan pergi bersamaku. Ah! Tuan kuil menatap. Lin Tian tersenyum padanya. Apakah kamu ingin berada di sini sampai Sanxian tingkat ke-9 datang kepadamu? Ketika guru kuil mendengar ini, dia langsung menggigil, baiklah, ayo pergi denganmu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Kemudian dia keluar dan datang ke aula roh Laut Merah. Yan Shishi, yang berada di luar, melihat bahwa Lin Tian diikuti oleh beberapa monster tua dan berkata, kamu tidak akan menjatuhkan mereka, kan? Nah, sekarang mereka semua mendengarkanku. Lin Tian tertawa, dan penguasa kuil memerintahkan semua iblis di sekitarnya, sekarang semua dengarkan dia. Iya. Setan-setan telah diturunkan, jadi mereka sangat mendengarkan, dan Tuan Kuil mendatangi Lin Tian dan berkata, Tuan, tolong. Suara rahmat Lin Tian, lalu Lin Tian membawa Yan Shishi untuk mengikuti Tuan Kuil, dan banyak goblin mengikutinya. Ketika Yan Shishi melihat pasukan besar ini dan tidak ada beberapa ratus ribu setan, dia terkejut, apa yang akan dilakukan orang ini? Melihat ekspresi terkejut dari Puisian, Lin Tian tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah Anda takut saya akan membawa mereka untuk menyerang puncak langit dan laut? Yan Shishi terlihat malu. Kubilang, puncak langit dan laut, sekarang tidak ada hubungannya denganku. Oh. Jadi, jika saya menyerang Anda di puncak langit, Anda tidak akan menghentikan saya. Lin Tian menertawakan Puisian. Jika aku menghentikanmu sebelumnya, akan mudah bagiku untuk menghentikanmu, tapi sekarang sepertinya lebih sulit bagiku untuk menghentikanmu daripada menjadi abadi. Melihat penampilan kusut wanita cantik ini, Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Tapi Yan Shishi tidak bisa tidak bertanya, bukankah kamu benar-benar berencana untuk membawa mereka menyerang puncak laut langit? Lihat suasananya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak berbicara. Yan Shishi sangat khawatir. Bagaimanapun, puncak Tianhai adalah aliansinya. Tapi puncak Tianhai adalah masalahnya sendiri, dan dia malu untuk menghentikannya. Selain itu, Lin Tian memiliki anugerah penyelamat hidup untuknya. Itu membuat Yan Shishi merasa tertekan sampai keesokan harinya, ketika mereka sampai di laut, ada gunung hitam di laut. Yan Shishi bertanya-tanya, apa yang kita lakukan di sini? Lin Tian melihat ke gunung dan berkata, dikatakan bahwa ada susunan transmisi kuno di bawah sini, yang dapat menghubungkan jantung suci Laut Cina Timur. Semua? Yan Shishi terkejut, tetapi Lin Tian berkata, tetapi dikatakan bahwa ada susunan peri di sini, dan ada 1 juta tahun kura-kura yang tersisa. Apa? Juta tahun? Apakah kamu bercanda? Puisian ini konyol, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak, sebaliknya, dia melihat iblis, jangan pergi ke sana, aku akan bermain dengan kura-kura. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Khawatir suara master. Kuil Lin Tianen, sebuah lompatan, menghilang di sana, tetapi iblis-iblis itu saling memandang, terutama harimau merah berkata, ayah, bisakah dia melakukannya? Entahlah. Tuan Kuil tidak mengerti, dan semua iblis tiba-tiba melihat pemandangan keterkejutan. Artinya, ketika Lin Tian hendak tiba di Heishan, penutup transparan tiba-tiba muncul untuk menghalangi Lin Tian keluar. Pada saat yang sama, ada bayangan kura-kura hitam besar melayang di gunung hitam. Setan-setan itu terkejut. Tubuh yang besar. Xiao Wuning berkata, hewan laut berusia 1 juta tahun benar-benar luar biasa. Puisian juga dibahas, tubuh itu seperti gunung. Lin Tian berdiri di luar sampul, menatap hantu itu dan tertawa, ayo bicara. Saya tidak ingin membunuh. Ayo pergi. Meskipun kura-kura tua itu menutup matanya, suaranya bergema di sana. Aku hanya ingin meminjam teleportasimu. Lin Tian menertawakan kura-kura tua, dan kura-kura tua, kamu terlalu lemah. Jika Anda memaksakan arai ini, Anda akan dihancurkan. Jadi untuk kebaikanmu sendiri, jangan pergi. Lin Tian tersenyum pahit. Apakah kamu benar-benar berpikir aku lemah? Ya, itu tidak sedikit lemah, itu jelek. Sisi lain tidak menganggap serius Lin Tian. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia mulai tertawa, dan kura-kura berusia jutaan tahun masih tidur di sana, tetapi ketika dia mendengar tawa Lin Tian, dia berkata, apakah saya salah? Anda salah. Lin Tian mengatakan itu, dia melewati barisan dan muncul di depan kura-kura. Kura-kura bisa dikatakan sangat terkejut, jadi matanya sedikit terbuka, dan kemudian mata merah darahnya terlihat. Matanya sebesar kepala sumur. Mereka mengerikan. Sudut mulutnya tajam. Kemudian mereka menatap Lin Tian.
Lintian memandang kura-kura yang mengambang di gunung dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih berpikir aku lemah sekarang? Bagaimana caramu melakukannya? Kura-kura tidak bisa membantu tetapi menatap Lintian, yang tersenyum dan berkata, karena saya tidak lemah. Kura-kura tidak percaya, jadi dia mengeluarkan aliran udara yang kuat, dan aliran udara telah berubah menjadi biru air, tetapi dipisahkan di kedua sisi di depan hutan. Ini. Kura-kura ketakutan, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, sejuta tahun kultivasi memang tidak lemah, bahkan sebanding dengan beberapa makhluk abadi. Kamu harus tahu kekuatanku, lalu dengarkan saranku, jangan pergi ke susunan teleportasi, karena itu benar-benar mengerikan. Kata kura-kura. Ketika Lintian melihat bahwa kura-kura itu tidak bermusuhan, dia tersenyum padanya dan berkata, Anda tahu, aura Anda tidak valid untuk saya, jadi bergulir di susunan transmisi juga tidak valid untuk saya. Kura-kura itu ragu-ragu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Mengapa? Terlalu banyak jenius yang ada di sana, tetapi tidak ada yang lewat hidup-hidup, jadi saya tidak akan membiarkan siapapun lewat. Kura-kura itu selesai berkata, satu celah, kecepatan gelombang besar sangat cepat, langsung menghantam langit hutan. Tapi serangan itu tidak melukai Lintian. Sebaliknya, itu hanya membuat Lintian mundur ke kejauhan. Kemudian susunan di sekelilingnya dibuka lagi, dan kura-kura itu menghilang. Tapi suara kura-kura terdengar di telinga Lintian, susunan abadi di luar susunan transmisi itu 100 kali lebih kuat dari auraku, jadi pergilah kemana asalmu. Lintian tertawa, maka kamu tidak bisa menghentikanku. Dengan itu, Lintian menyelam ke dasar laut dan sampai ke dasar gunung, di mana memang ada lubang. Lintian terbang ke dalam gua dan melihat seorang lelaki tua berambut putih tidur di sana. Tidak hanya itu, lelaki tua berambut putih itu membawa cangkang kura-kura hitam di belakangnya, dan Lintian berkata sambil tersenyum, kura-kura tua. Orang tua itu membuka matanya sedikit, tetapi matanya menyipit. Lalu dia menatap Lintian Dao. Mengapa Anda ingin mengambil risiko? Aku tidak pernah menyerah, jadi tidak mungkin bagimu untuk menghentikanku. Lintian menatap penyu yang telah berubah menjadi manusia dan menjelaskan. Orang tua itu menghela nafas, para jenius semuanya shock, tetapi mereka semua akhirnya lemah. Setelah itu, lelaki tua itu melambai, dan beberapa ilusi muncul di depannya. Pada ilusi, beberapa orang masuk ke formasi, dan kemudian dihancurkan oleh formasi. Lihat, ada semua jenis jenius, dan ada 9 tingkat sansian, bahkan orang-orang yang terbang menuju kesempurnaan agung. Orang tua itu menunjuk ke gambar itu dan menjelaskan dengan sabar. Tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, mereka tidak bisa melakukannya. Itu tidak berarti aku tidak bisa melakukannya. Anak muda, saya telah menjaga di sini selama jutaan tahun. Hanya ada satu orang yang bisa lewat? Oh, siapa? Lintian bertanya sambil tersenyum, dan lelaki tua itu ragu-ragu dan berkata, lelaki itu adalah lelaki paling berkuasa yang pernah saya lihat, dan hanya perlu setengah jam untuk melewati barisan. Setengah jam, selama itu? Lama? Anak muda, Anda benar-benar tidak tahu betapa mengerikannya susunan abadi ini. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Lintian sangat gila, dia segera memberitahunya. Tapi Lintian berjalan ke depan, dan kemudian melihat susunan dengan kabut putih di depannya dan berkata sambil tersenyum, apakah ini susunan abadi? Itu benar, arai abadi. Ini lebih mengerikan daripada Sanxian dan Jiujie Tianlei. Lintian ragu-ragu dan berkata, apakah susunan ini lebih kuat dari Tianlei ke-10? Memikirkan hal ini, Lintian mengambil langkah pertama terlepas dari nasihat lelaki tua itu. Orang tua itu ketakutan. Keluarlah, anak kecil. Tetapi Lintian tidak berhenti, tetapi dia menemukan bahwa tiba-tiba tubuhnya menjadi berat dan setiap langkah sepertinya diikat ke tanah. Sepertinya kita perlu mengubahnya. Lintian berhenti, melihat sekeliling ke Arai, dan akhirnya tertawa, ini Arai Wancong dan Arai Wanlei. Wanlei Arai adalah sejenis Arai yang dapat membuat tubuh orang menjadi sangat berat. Semakin banyak senjata ajaib yang digunakan, semakin berat tubuhnya. Adapun Arai Wanlei, berbagai jenis guntur langit akan diproduksi dengan kekuatan besar. Jadi Lintian mengeluarkan piring gioknya sebelum memasuki ladang ranjau. Liontin giok ini dengan gila-gilaan menyerap kekuatan arai abadi ini, dan arai abadi itu menjadi semakin lemah sampai awan di sekitar arai abadi akhirnya menghilang, dan arai benar-benar dihilangkan. Lin Genius menyingkirkan Liontin giok. Ini. Orang tua itu terkejut dan menatap Lintian dengan tidak percaya. Lintian tersenyum dan berkata, maaf telah merusak susunan ini. Orang tua itu memandang Lintian dengan aneh. Senjata ajaib apa yang baru saja kamu miliki? Ini, aku tidak bisa mengatakannya. Lintian adalah artefak. Ini bukan senjata ajaib atau negeri dongeng. Jadi negeri dongeng semacam ini, di matanya, adalah dokter anak. Tapi kura-kura tua itu sedang terburu-buru. Dia pergi ke Lintian dan berkata, bolehkah saya melihat ini? Lintian mengeluarkan Liontin giok itu, karena dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak dapat memahaminya. Benar saja, lelaki tua itu belajar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa melihat aula terkenal dan berkata, nah, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Rahasia.
Lin Tian tersenyum dan menyingkirkan piring batu giok itu, tetapi lelaki tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Adapun Lin Tian, dia pergi ke depan dan melihat susunan transmisi kuno. Tetapi lelaki tua itu berkata, susunan transmisi ini membutuhkan banyak energi untuk memulai, jadi pasti ada cukup stone abadias. Batu peri? Iya, batu peri. Jika tidak, itu tidak dapat dimulai. Orang tua itu sepatah kata, biarkan Lin Tian tersenyum masam, membuat sebagian besar hari, tiba-tiba masih tidak bisa digunakan. Orang tua itu berkata dengan canggung, ini. Lin Tian merasa itu agak aneh, jadi dia menatap kura-kura tua itu. Aku berkata kura-kura tua, kamu tahu bahwa hanya sedikit orang yang akan memiliki batu peri, atau bahkan lebih kecil kemungkinannya banyak, tetapi kamu masih membiarkan orang pergi. Bukankah itu kematian? Orang tua itu mulai berdalih, ya, bukankah aku mengingatkanmu? Andalah yang memaksanya. Lin Tian menangis dan tertawa, jika saya tidak bisa datang hari ini, saya belum mati. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Orang tua itu terus menjelaskan, dan Lin Tian merasa ada susunan sian yang begitu kuat dan susunan transmisi yang aneh di tempat ini. Pasti ada masalah. Jadi Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, katakan, siapa yang membangunnya dan siapa yang membiarkanmu menjaganya? Anak muda, sebaiknya kamu tidak mengorek. Orang tua itu ragu-ragu dan menghela nafas, tetapi bagaimana Lin Tian bisa menyerah? Jadi dia menatap kura-kura tua itu, kamu benar-benar tidak mengatakan itu? Kura-kura tua itu tersenyum melihat postur Lin Tian. Anak muda, aku tidak akan memberitahumu. Lin Tian menggunakan teknik hewan yang terperangkap, tetapi bahkan jika dia terikat, dia masih memiliki pencapaian sekitar 200.000 tahun, yang sebanding dengan level 7 atau 8 Sanxian. Ini membuat Lin Tian menghela nafas dalam hatinya, kultivasi terlalu lemah, dan kekuatan keterampilan binatang yang terperangkap tidak dapat digunakan. Tetapi kura-kura tua itu terkejut, keterampilan apa yang kamu miliki? Mengapa kamu bisa membatasi kekuatanku sampai saat ini? Jika kamu memberitahuku, aku akan memberitahumu. Ketika Lin Tian tahu bahwa pihak lain tidak dapat menurunkannya untuk saat ini, dia mulai bernegosiasi dengan pihak lain. Tetapi kura-kura tua itu tertawa, maaf, saya masih tidak mau memberitahu Anda. Anda. Kura-kura tua itu tiba-tiba menjulang, tetapi dia berkata kepada Lin Tian, kamu adalah satu-satunya yang menghancurkan susunan abadi ini. Jangan pergi. Lin Tian ingin bergerak, tetapi pihak lain menghilang. Pada saat yang sama, suara kura-kura tua itu berdering, anak muda, kita akan bertemu lagi. Lin Tian sedang berpikir keras, siapa orang ini? Saat ini, Lin Tian sedikit tidak berdaya. Lagi pula, 10.000 tahun yang lalu, dia sama sekali tidak datang ke tempat seperti ini, apalagi mengetahui asal-usul hantu berusia jutaan tahun ini. Menghadapi situasi seperti itu, Lin Tian tidak punya pilihan selain mundur dari gunung, dan kepala kuil bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana, tuanku? Ada susunan teleportasi, tapi sulit untuk memulainya, jadi aku memutuskan untuk melupakannya dan terbang kembali. Lin Tian berkata tanpa daya. Kalau begitu kami akan pergi denganmu, Master Kuil menanyakan. Suara rahmat Lin Tian, tetapi Lin Tian melihat ke aula roh laut merah dan berkata, kamu sangat mencolok, jadi aku harus membantumu mengubahnya. Transformasi? Orang-orang ini bingung, dan Yan Shishi ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Sampai Lin Tian sibuk selama setengah hari, orang-orang ini semua berubah. Tepatnya, mereka menjadi manusia, dan napas mereka tersembunyi dengan baik. Bahkan Yan Shishi tidak bisa melihat goblin orang-orang ini. Hal ini membuat Yan Shishi harus terkejut dan bertanya, ini. Ikuti aku seperti ini, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai iblis. Lin Tian tersenyum melihat kerumunan, dan monster itu saling memandang dengan cara yang sama. Setelah terlihat persis seperti orang, dia terkejut. Lin Tian memandang Xiaowu dan berkata, kamu yang tertinggi, jadi kamu bisa mengendalikan perahu. Saat ini, Lin Tian membuang kapal yang dibelinya sebelumnya. Jika Lin Tian mengendalikan kapal, kecepatannya akan sebanding dengan terbang. Tetapi jika kita membiarkan musim panas 200.000 tahun 5 mencoba, itu bisa sangat cepat, dan cepat ke jantung suci Laut Cina Timur, diperkirakan 10 hari. Jadi setelah Lin Tian membiarkan semua orang naik, musim panas 5 itu ada di sana untuk mengendalikan kapal, dan menurut rute Lin Tian, dia mulai bergegas ke jantung suci Laut Cina Timur. Yan Shishi, bagaimanapun, gelisah. Dia berharap dia bisa berhenti di tempat tertentu dan tidak kembali ke tempat suci jantung Donghai begitu cepat. Lin Tian berdiri di haluan kapal, menatap gambar-gambar yang terbang di sekitar, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, saya perlu menemukan gas hantu untuk menyerapnya. Yan Shishi itu tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa denganmu? Saya sedang memikirkan sesuatu, Lin Tian bertanya. Ada apa? Bisakah kamu? Yan Shishi penasaran, tetapi Lin Tian menjelaskan, saya ingin tahu di mana hati suci Laut Cina Timur memiliki roh hantu. Gas hantu? Iya. Itulah yang dibutuhkan praktisi hantu.
Yan Shishi menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya juga seorang kultivator hantu. Yan Shishi menatap, kamu telah diperbaiki oleh makhluk abadi dan iblis. Tidak bisakah hantu memperbaikinya? Yan Shishi tidak tahu harus berkata apa, tapi dia pikir itu cara untuk menunda waktu. Bagaimanapun, dia tidak ingin Lin Tian bertarung dengan puncak laut langit begitu cepat. Jadi Yan Shishi berkata setelah meditasi itu, saya tahu bahwa ada tempat dengan roh hantu, dan tempat itu disebut tempat kegembiraan para pembudidaya hantu di Laut Cina Timur, jadi tempat itu disebut lembah musik hantu. Oh, mana? Lin Tianbian berkata dia mengeluarkan petanya sendiri, sementara Yan Shishi melihat peta hati suci Laut Cina Timur, dan akhirnya menunjuk ke daerah gelap yang terpencil, ini adalah tempat favorit bagi praktisi hantu. Ayo pergi ke sana dulu. Lin Tian berkata, dan Yan Shishi bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Saya ingin melihatnya. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi Yan Shishi merasa lega. Saya harap saya bisa menunda beberapa waktu. Lin Tian menemukan tempat untuk duduk, dan kemudian menutup matanya, sementara Yan Shishi melihat ratusan master dari seluruh perahu dan menghela nafas dalam hatinya, kekuatan yang begitu kuat, sulit untuk menahan puncak laut langit, bukan? Tapi Yan Shishi tahu itu tidak bisa dihindari, jadi dia diam-diam mengirim pesan kepada tuannya, Tuan, kamu bisa melarikan diri. Setelah mengirimkannya, Yan Shishi mengerutkan kening dan tidak tahu bagaimana menghadapi puncak langit. Di ruang rahasia di atas langit, Tuan Yan Xi, yang merupakan lelaki tua di depannya, mengirim pesan serius kembali kepadanya setelah menerima pesan, gadis, apa yang terjadi? Kemudian Puisian hanya menjawab, lari, jangan kembali ke puncak langit dan laut. Orang tua itu bertanya, tetapi Yan Shishi tidak mengatakannya, dan bahkan memutuskan tautannya, yang membuat lelaki tua itu cemas, sial, apa yang gadis ini temui? Jadi lelaki tua itu keluar dari ruang rahasia dan mulai bertanya tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Ketika dia tahu bahwa muridnya dan Lin Tian telah dipimpin oleh kota Haigu, dia sangat marah dan bergegas ke rumah utama kota Haigu. Di rumah tuan kota, Jiabu juga ada di sana, dan Jiabu ini bertanya kepada Komandan, Komandan Shan, bagaimana dengan kedua pria itu? Dua? Tidak mungkin untuk kembali. Memikirkan Lin Tian Unter dengan Yan Shishi, kata Komandan dengan sigap. Tapi Jiabu terkejut. Komandan Shan, apa maksudmu? Shan Chao, Komandan Kota Haigu, adalah orang yang telah menggali Lin Tian dan Yan Shishi. Melihat penampilan Jiabu yang terkejut, Shan Chao tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu saat kamu berada di aula penegakan hukum. Mengatakan, kedua orang ini ditipu ke wilayah Laut Merah olehku. Saya tidak tahu arahnya, apalagi kembali sekarang. Komandan Gunung selesai dan tertawa. Wajah Jiabu sangat berubah, dan kemudian seorang lelaki tua dengan janggut merah dan rambut ungu muncul. Ketika Jiabu melihat pria ini, dia terkejut dan pucat, tetua ungu. Zi Wanlong, tetua tertinggi dari puncak laut langit, biasanya bertanya tentang aliansi, tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah monster tua dari puncak laut langit. Jadi Komandan Gunung berburu bangkit, tetua Zi, angin apa yang telah meniupmu? Saya mendengar bahwa Anda menipu kedua pembuat onar itu? Naga Ziwan bertanya, menahan amarahnya. Komandan Gunung mengira dia bisa menerima hadiah, jadi dia berkata dengan penuh semangat, tetua ungu, tahukah kamu itu? Katakan, apa yang sedang terjadi? Orang tua itu berkata dengan serius, dan Komandan Gunung mengatakan hal-hal satu persatu, dan akhirnya berkata sambil tersenyum, kayu gandalah yang membantu saya, kalau tidak saya tidak akan membiarkan mereka mengikuti saya ke daerah Laut Merah. Mendengar ini, Jiwanlo mengatupkan giginya dengan marah, kamu. Komandan Shan mengira ada yang tidak beres, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, penatua ungu, ada apa? Jiwanlo tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi dia berbalik dan pergi dengan mendengus. Komandan Gunung memandang Jiabu dengan wajah muram. Apa yang terjadi? Jiabu bingung dan bingung, tetapi dia pergi keluar rumah tuan kota untuk mencari tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Dia mencoba untuk terus menghubungi Lin Tian melalui segel roh. Jiabu, yang mengira dia akan gagal, tiba-tiba mendapat tanggapan Lin Tian, dan Jiabu sangat senang ketika dia tahu Lin Tian baik-baik saja. Namun, ketika Lin Tian mengatakan bahwa dia akan pergi ke lembah musik hantu, dia tidak akan muncul untuk saat ini, jadi dia harus menceritakan satu persatu apa yang baru saja terjadi. Lin Tian mengerti dan tidak menghubungi Jiabu, tetapi Jiabu menarik napas dalam-dalam. Mengerikan dia bisa kembali ketika dia pergi ke sana. Lin Tian di atas kapal membuka matanya sedikit, sambil berdiri di sana, alis Yan Shishi mengerutkan kening. Lin Tian tersenyum dan berkata, tuanmu adalah Zi Wanlong, kan? Yan Shishi terkejut dan menatap Lin Tian. Bagaimana Anda tahu? Kamu lihat goblin ini, aku bisa mengambilnya, belum lagi orang-orang di puncak langit dan laut. Lin Tian tersenyum dan berhenti berbicara. Yan Shishi tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian menutup matanya. Sekitar 10 hari kemudian, Lin Tian melewati hati suci Laut Cina Timur, tetapi Lin Tian menghentikan perahunya dan berkata kepada Yan Shishi, jika kamu melompat ke sini, itu akan menjadi setengah hari. Apa maksudmu? Yan Shishi memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian membuka matanya padanya,
Apakah kamu akan tinggal bersamaku sepanjang waktu? Yan Shishi sangat takut Lin Tian akan berdampak buruk bagi tuannya, tetapi dia khawatir tuannya akan mengirim seseorang untuk menemukan masalah Lin Tian. Jadi dia menyeringai dan dengan nakal berkata, aku suka mengikutimu. Ada apa? Aku benar-benar tidak ingin pergi. Jangan pergi. Yan Shishi bersikeras bahwa Lin Tian tahu niat pihak lain, tetapi Lin Tian tidak menyusulnya, tetapi menutup matanya dan terus membiarkan Xiao Wu mengendalikan kapal. Sekitar sehari kemudian, kapal tinggal di sebuah pulau yang tidak jauh dari kegelapan, dan di sekelilingnya ada kabut hitam yang tampaknya menjadi tempat yang sangat sulit. Apakah itu lembah musik hantu? Lin Tian bertanya, dan Yan Shishi berkata, ya, itu dia. Lin Tian memandang para goblin dan berkata, gas hantu itu lebih berat, jadi jangan masuk. Ya, tuanku. Para goblin ini dengan hormat berkata, dan Lin Tian membiarkan orang-orang ini mengintai di sekitar sini, dan Lin Tian berjalan sendiri. Yan Shishi segera mengikuti dan keluar dari kabut bersama-sama, sementara Lin Tian menatap Yan Shishi dan berkata sambil tersenyum, kamu bukan seorang kultivator hantu, beranikah kamu masuk? Pada saat ini, Yan Shishi mengeluarkan pakaian hitam dan tembus pandangnya dan memakainya. Kemudian dia menatap Lin Tian dan berkata dengan bangga, saya punya senjata ajaib untuk melindungi gas hantu. Jadi kamu benar-benar ingin ikut denganku? Puisian menekankan poin kunci dan berkata, ya. Lin Tian tidak punya pilihan tetapi untuk tersenyum dan berjalan langsung ke kabut, sementara Yan Shishi mengikuti. Tetapi setelah memasuki kabut, kita dapat melihat sebuah pulau di depan kita, dan ada banyak biksu terbang ke sana-sini. Bahkan di banyak tempat, kita bisa melihat beberapa orang duduk-duduk. Orang-orang ini semua adalah praktisi hantu, dan kabut hitam di sekitar mereka adalah hantu ki, bahkan lautnya hitam. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa gas hantu dari dasar laut lebih kuat. Wilayah laut ini luar biasa. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, sementara Yan Shishi menatap sekeliling, bertanya-tanya, mengapa kamu harus datang ke sini? Lin Tian tidak menjelaskan sampai mereka jatuh di pulau itu, dan orang-orang yang duduk di pantai terdekat segera bangun. Terutama beberapa pria, ketika mereka melihat puisian, mata mereka bersinar, dan mulut beberapa orang meneteskan air liur. Selain itu, pakaian Yan Shishi yang melindungi gas hantu membuatnya lebih menarik bagi pria. Tidak hanya itu, karena gaun ini, prestasi Yan Shishi sama sekali tidak terlihat, jadi semua orang mengira dia lemah. Bagaimanapun, puisian tampaknya berusia 20-an. Selain itu, Lin Tian benar-benar periode yang terganggu, begitu banyak orang segera mengelilinginya, dan Yan Shishi memperingatkan, apa yang dilakukan orang-orang ini. Karena kamu terlihat berbeda. Lin Tian tersenyum pahit, Yan Shishi terkejut, dan segera wajahnya sedikit merah, mengapa pria begitu berwarna. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Sifat manusia. Tapi kamu tidak melakukannya? Apakah Anda bukan laki-laki? Puisian penasaran, terutama ketika dia diperintahkan untuk mendekati Lin Tian, tetapi dia tidak tertarik pada Lin Tian sampai identitasnya terlihat, yang membuatnya bingung. Lin Tian telah melihat banyak peri dan dewi. Mengatakan bahwa puisian itu indah juga indah di dunia, tetapi masih ada celah tertentu antara Lin Tian dan peri asli. Jadi Lin Tian berkata sambil tersenyum, di mata orang biasa, kamu adalah peri, atau peri, tetapi di mataku, kamu masih jauh di belakang. Ketika Yan Shishi mendengar ini, dia marah dan merasa frustrasi. Dia menatap Lin Tian, maksudmu aku jelek? Ku bilang, di mata orang biasa, kamu adalah peri. Aku memujimu. Tapi puisian tertekan. Apakah kamu membual begitu banyak? Pada saat ini, tawa datang dari kerumunan yang tidak bisa berkeliling. Tuan Liu ada di sini, minggir. Para pembangun hantu segera menyebar satu persatu, dan kemudian kursi sedan terbuka muncul. Saya melihat bahwa kursi sedan itu terdiri dari satu kursi dan dua kursi pembawa, dan kemudian dua orang di depan membawanya. Kemudian di kursi ini, duduk seorang pria muda, bermain dengan bola besi, hitam di tangan kanannya, wajahnya putih, tampan seperti wanita. Ketika mereka melihatnya, mereka dengan hormat berkata, Tuan Liu. Pria bernama Liu Gongxi menatap Yan Shishi dan berkata sambil tersenyum, gadis, siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu? Ada begitu banyak people di dunia yang belum pernah bertemu sebelumnya. Ketika Yan Shishi melihat sisi lain seperti itu, dia seperti banci, dan dia tidak terlalu bahagia. Tetapi Tuan Muda Liu tersenyum dan berkata, saya Tuan Muda Liu dari lembah tipu daya, Liu Yuefeng. Yan Shishi tidak terlalu terkejut. Tepatnya, dia tidak tahu asal-usul keluarga Liu. Tapi Liu Yuefeng sedikit tersesat, tapi dia berkata sambil tersenyum, saya ingin mengundang gadis ini ke rumah saya. Seorang tamu? Itu benar. Liu Yuefeng berkata sambil tersenyum, dan orang-orang di sekitarnya tampak iri. Seseorang berbisik, menjadi cantik itu bagus. Kamu bisa memasuki pulau sesuka hati. Tidak, sangat sulit untuk memasuki pulau itu, tetapi Tuan Liu mengundangnya secara langsung. Kemudian, diskusi berlanjut. Lin Tian tahu dari diskusi bahwa lembah musik hantu ini tidak bisa dimasuki begitu saja, dan harus diperiksa di semua tingkatan dan mendapatkan izin.
Jika tidak, seperti praktik yang tersebar ini, tidak dapat dibudidayakan di pantai atau di sekitar pulau. Selain itu, terungkap juga bahwa keluarga Liu memiliki posisi yang kuat di lembah musik hantu, dan bahkan banyak orang ingin mengambil hati mereka bersamanya. Tapi Yan Shishi tidak tertarik pada Liu Yuefeng. Tidak, ayo berkeliling. Ketika mereka mendengar bahwa Yan Shishi telah menolak Liu Yuefeng, mereka semua berpikir itu tidak terbayangkan. Beberapa orang berkata, gadis ini, jika aku jadi kamu, aku akan setuju. Ya, gadis, pulau ini sangat sulit untuk dimasuki. Tidak, 10 orang, tidak ada yang bisa masuk. Yan Shishi tidak peduli, apa yang bagus di pulau ini. Mengapa Anda harus masuk? Tiba-tiba, mereka tertawa dan menatap puisian seperti orang bodoh. Liu Yuefeng berkata dengan senyum menggoda, ada konsentrasi gas hantu yang berbeda di berbagai bagian pulau, tetapi kita dapat yakin bahwa konsentrasi gas hantu di bagian manapun di pulau itu lebih kuat daripada di luar. Kalau begitu aku tidak akan menerima undanganmu. Yan Shishi menolak lagi. Orang-orang kaget. Mereka tidak menyangka puisian begitu lugas. Mereka menolak Liu Yuefeng sekali lagi. Wajah Liu Yuefeng jelek. Apalagi di tahun-tahun ini, tidak ada yang pernah menolak dirinya sendiri. Oleh karena itu, Liu Yuefeng berangsur-angsur menjadi tidak sabar. Gadis, saya hanya mengundang Anda karena saya menghargai Anda. Aku tidak ingin kamu menghargainya. Yan Shishi bertanggung jawab langsung, dan orang-orang di sekitarnya mendesis. Wajah Liu Yuefeng merah dan hitam untuk sementara waktu, yang sangat jelek. Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Wanita ini, dia cukup kaku. Tapi Liu Yuefeng pecah, gadis ini, jika kamu tidak menerima undanganku, maka sulit bagimu untuk bertahan hidup di pulau ini. Ancaman? Yan Shishi takut pada siapapun, jadi dia berkata, bisakah saya bertahan? Apa hubungannya denganmu? Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka wanita itu memiliki suara yang begitu besar. Liu Yuefeng memaksa dirinya untuk menahan amarah dan berkata, oh, apakah itu? Kalau begitu tunggu, kamu tidak menyesalinya. Setelah itu, Liu Yuefeng meminta orang-orang untuk membawanya kembali, tetapi dia tidak pergi, seperti menonton drama di pantai. Pada saat ini, seorang pria muda berjubah hitam dan dengan tulang binatang mendatangi Lin Tian dan menatap Yan Shishi dan berkata, gadis, aku ingin menantangmu. Semua orang tahu bahwa permainan bagus akan datang, dan mereka membuat keributan, tetapi Yan Shishi tercengang, mengapa saya harus menerima tantangan Anda? Pria itu berkata, di pulau ini, jika Anda ingin menantang, Anda harus menantang. Mengapa? Bagaimana jika saya tidak menerimanya? Tidak. Kemudian tanyakan pada orang-orang ini. Pria itu tertawa, tetapi para penonton berteriak, gadis, mari kita kenali dan nasihati. Ya, dia adalah tamu hantu keluarga Liu, bintang tulang. Yan Shishi tidak tahu apa tamu hantu itu, tetapi dia berkata, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi jangan memprovokasi saya. Tamu hantu adalah nama yang diberikan oleh pembudidaya hantu kepada para murid, dan orang-orang ini secara alami adalah yang disewa oleh orang lain. Pada saat ini, bintang tulang keluar, secara alami di bawah instruksi Liu Yuefeng, dan bintang tulang itu mencibir, gadis, aku orang pertama di tingkat ketiga Sanxian dalam daftar lembah musik hantu. Orang-orang mengira Yan Shishi akan takut, tetapi Yan Shishi menyilangkan tangannya dan meremahkannya. Aku masih di tingkat kelima Sanxian. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang mengira Yan Shishi sedang bercanda, terutama Liu Yuefeng, gadis, kamu pikir kamu bisa menakut-nakuti orang jika kamu membuka mulut. Diam, dasar pesolek. Yan Shishi membenci penjahat semacam ini, dan orang-orang harus mengagumi keberanian Yan Shishi. Liu Yuefeng sangat marah, tetapi saat ini, dia masih menekan dengan keras. Kemudian dia menatap bintang tulang dan berkata, bintang tulang, beritahu dia kekuatanmu. Ya Pak. Bintang tulang itu sangat sopan kepada Liu Yuefeng, tapi dia mencibir pada Yan Shishi dan berkata, ya. Puisi-puisian bersinar hijau, dan nafas memang Sanxian tingkat kelima, tetapi itu bukan kultivasi hantu, tetapi nafas adalah roh. Ini membuat people terkejut, dia bukan kultivator hantu. Lalu apa yang dia lakukan di sini? Bintang tulang yang ketakutan oleh Sanxian tingkat kelima tiba-tiba tertawa, gadis, kamu mungkin sangat kuat di luar, tetapi di pulau ini, selama kamu bukan seorang pembudidaya hantu, sihir yang dilepaskan akan melemah sampai-sampai bahkan Sanxian lebih rendah. Tidak mungkin. Yan Shishi tidak mempercayainya. Dia juga mencoba menggunakan tanaman merambat, yang segera menangkap bintang tulang. Tapi kekuatan tongkat benar-benar diskon, dan itu tidak sebagus Sanxian. Ini mengejutkan puisian, dan semua orang di sekitar mereka mulai berteriak, gadis, jangan buang energimu. Itu benar. Ini adalah lembah musik hantu, artinya, surga kultivasi hantu, bukan tempat yang harus kalian datangi oleh orang-orang yang mengolah makhluk abadi. Liu Yuefeng semakin tertawa, dan Gusing memegang tulang dengan senyum aneh. Kemudian bayangan pedang cahaya biru air langsung menghancurkan tanaman merambat ini. Yan Shishi terkejut, tetapi Gusing menertawakan Yan Shishi dan berkata, gadis, kamu benar-benar datang ke tempat yang salah. Yan Shishi waspada, tapi Gusing menertawakan Yan Shishi.
Giliranku. Setelah itu, bintang tulang memegang tulang untuk melemparkan sihir, dan kemudian puisian dikelilingi oleh penutup cahaya biru air, dan seluruh orang terbungkus di dalamnya, tidak peduli bagaimana puisian menyerang, itu tidak dapat dipatahkan. Bintang tulang itu tertawa melihat Liu Yufeng. Nak, bagaimana menghadapinya? Bawa dia pulang. Liu Yufeng sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk kembali ke rumah, dan bintang tulang menjawab, iya, anak muda. Siapa tahu, Lin Tian menyentuh penutup itu dengan satu jari, dan penutupnya langsung pecah, seperti gelembungnya tertusuk. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan bintang tulang itu menatap Lin Tian dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Yan Shishi merasa lega dan buru-buru mendatangi Lin Tian dan berkata, kamu masih kuat. Lin Tian tersenyum pada bintang tulang dan berkata, dia adalah orangku. Jika kamu ingin membawanya, kamu harus bertanya padaku. Semua orang langsung menganggapnya menarik, dan beberapa orang bahkan bercanda, jadi wanita cantik ini punya hatinya sendiri. Tapi mengapa dia memilih pasangan yang terganggu di tingkat kelima Sanxian? Bukankah orang yang terganggu ini mampu melakukan apa saja? Orang-orang bingung, tetapi wajah Yan Shishi sedikit merah, dan mulutnya masih kencang. Orang-orang ini, mulut benar-benar perlu dipukuli. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, tetapi Liu Yufeng cemburu, dan bahkan berteriak, gadis, pria ini tidak sebaik saya. Kecantikannya tidak sebaik saya, dan dia tidak memiliki kekuatan. Mengapa kamu bisa menjadi pasangannya, tetapi tidak menerima undanganku? Yan Shishi membenci Liu Yufeng, dan dia membiarkan orang-orang berurusan dengannya sekarang, jadi dia marah sejenak. Meskipun dia tidak pandai berkultivasi, dia kuat, dan dia tidak tampan, tapi dia lebih keren darimu, tidak seperti bancimu. Adapun kekuatannya, jika dia suka, bawahannya sudah cukup untuk meratakan keluargamu. Setelah Yan Shishi selesai, dia merasa nyaman, tetapi orang-orang di ruangan itu tercengang. Adapun Liu Yufeng, dia bahkan lebih kesal, dan bintang tulang berkumpul. Apa yang bisa saya lakukan sekarang, anak muda? Apa yang harus dilakukan? Bunuh anak itu untukku. Aku akan melihat apakah dia benar-benar kuat. Liu Yufeng ingin memberi Lin Tian Xia Mawei, jadi dia memerintahkan kepada bintang tulang. Bintang tulang menjawab suara itu, siap bertarung melawan Lin Tian, tetapi Lin Tian memandang Yan Shishi dan berkata, aku tidak menyangka hatiku begitu tinggi. Yan Shishi langsung merasa malu dan berkata, hancurkan, bukan? Jika kamu meledak, aku akan dianggap sebagai musuh. Yan Shishi terlihat tidak berdaya. Siapa yang membuat mereka begitu penuh kebencian? Lin Tiangang ingin mengatakan sesuatu, tetapi bintang tulang menatap, wah, apakah kamu masih ingin berbicara tentang cinta? Liu Yufeng juga berada di jantung api. Para penonton bertanya-tanya bagaimana Lin Tian, seorang pria yang terganggu, bisa menahan serangan master tingkat ketiga Sanxian. Lin Tian balas tersenyum pada bintang tulang itu dan berkata, sebagian besar keterampilan hantu menyerang jiwa orang, sementara serangan lainnya lemah. Beraninya kamu bilang aku lemah? Bintang tulang itu menatap, dan kemudian membuat penutup biru air untuk menjebak Lin Tian. Lin Tian Xiao melihat penutup biru air dan tersenyum. Kalian semua telah mengatakan bahwa kalian pandai kultivasi hantu, bukan sihir pediatrik semacam ini. Orang-orang mengira Lin Tian mencoba membingungkan. Yan Shishi tidak tahu apakah kata-kata Lin Tian benar atau tidak, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu sihirnya buruk? Ya, pembudidaya hantu pandai hantu, bukan sihir, jadi mereka ada di sini. Hantu sangat kuat, tapi sihir jauh lebih buruk darimu. Lin Tian berkata kepada Yan Shishi sambil tersenyum. Yan Shishi berkata, tetapi bintang tulang itu melotot, wah, meskipun kamu benar, tetapi aku memiliki keterampilan hantu yang hebat, tetapi kamu mengatakannya. Ya, saya mengatakannya. Sekarang aku memiliki keterampilan hantu dalam mantra ini. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menolaknya. Bintang tulang itu mencibir. Kemudian mereka melihat ada aliran udara hitam di penutup biru, dan udara hitam ini mengalir satu persatu ke benda-benda hutan. Banyak orang menertawakan di sana. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah praktisi hantu. Kata-kata Lin Tian hanya menyinggung perasaan mereka. Jadi seseorang bercanda, wah, lihat, gas hantu akan masuk ke tubuhmu. Yang lain tertawa dan berkata, bukankah gas hantu ini akan menjadi gila ketika memasuki tubuhnya? Banyak orang tertawa, dan Yan Shishi memandang Lin Tian dengan gugup, kamu baik-baik saja. Lin Tian tidak berbicara, tetapi bintang tulang tertawa, wah, ini adalah celah kekuatan antara kamu dan aku. Tapi Liu Yufeng berkata sambil tersenyum, bintang tulang, jangan bunuh dia sepenuhnya. Anak muda, apa yang harus kamu lakukan? Bintang tulang bertanya dengan sopan, dan Liu Yufeng tersenyum, ini sangat sederhana. Selama gadis ini kembali ke Menshan bersamaku, aku tidak akan membunuhnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berisik. Beberapa orang menatap Yan Shishi dan bercanda, gadis, apakah kamu mendengarku? Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus pergi ke Liu Fu. Beberapa orang iri, senang sekali pergi ke Liu Fu. Yan Shishi sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tersenyum dan mengguncang tubuhnya. Semua kekuatan penutup biru diserap. Semua orang terkejut, dan bintang tulang itu memandang Lin Tian dengan aneh, kenapa kamu baik-baik saja?
Kamu bisa berurusan dengan orang lain dengan keterampilan hantumu. Terlalu lemah untuk berurusan denganku. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Bintang Tulang melihat Lin Tian berani menertawakan dirinya sendiri dan menatapnya. Saya adalah pembudidaya hantu terkuat tingkat ketiga di Sanxian. Sampah. Lin Tian dua kata, biarkan Bintang Tulang mengamuk, memegang tulang, dan mulut sekelompok mantra hantu. Pada saat ini, tubuh Lin Tian terikat oleh belenggu Black Ghost Ki yang tak terhitung jumlahnya, lalu anggota tubuhnya, akhirnya lehernya, dan kemudian kepalanya terbuka. Semua orang yang hadir saling memuja, keterampilan hantu yang luar biasa. Yan Shishi terkejut, dan Bintang Tulang itu tertawa, wah, aku akan memberitahumu bahwa ini disebut kunci roh hantu. Setelah terkunci, roh Ki di tubuhmu tidak dapat digunakan, dan itu akan dengan gila menyuntikkan hantu Ki ke dalam tubuhmu, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kunci hantu? Itu hanya sedikit keterampilan hantu, tapi masih terlalu lemah. Tubuh Lin Tian bergetar lagi, dan semua rantai ini berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Semua orang yang telah sombong atas bencana itu saling menatap dengan penampilan yang layak. Yan Shishi terkejut dan berkata, Tuan Muda Lin, Anda sangat kuat sehingga Anda tidak takut dengan keterampilan hantu seperti itu. Jelas, Yan Shishi juga memahami seni hantu, dan Bintang Tulang menggelengkan kepalanya berturut-turut, tidak mungkin, seni hantu ini, tetapi tingkat suci, apalagi berurusan dengan Anda, tidak masalah untuk berurusan dengan 2 atau 3 tingkat Sanxian. Lemah itu lemah, tidak ada alasan. Kata-kata Lin Tian bahkan membuat Bintang Tulang marah. Aku ingin kamu mencoba ini. Pada saat ini, gas hantu di Bintang Tulang mengembun menjadi pisau besar dan melayang di atas langit hutan. Di balik pisau, ada bayangan besar, seperti monster yang memegang pisau. Ketika mereka melihat ini, mereka semua berseru, pendekar pedang hantu. Pendekar pedang hantu adalah sejenis keterampilan Roh Kudus, dan semakin kuat hantu itu berkultivasi, semakin mengerikan pendekar pedang hantu itu bisa menggumpal. Tapi Lin Tian menatap raksasa di depannya dan bercanda dengan pedang lebar, kamu paling banyak adalah pria pedang hantu. 1 bintang, cukup untuk menghancurkanmu. Bintang Tulang itu berkata dengan percaya diri, lalu mengulurkan tangannya, dan pendekar pedang hantu itu juga mengulurkan tangan kanannya untuk memegang pisau. Kemudian Bintang Tulang itu melambai dengan keras, dan pendekar pedang hantu itu memotong dengan keras, dan langsung menebang, tetapi pisaunya, dan kemudian pisau itu disilangkan dari Lin Tian. Bintang Tulang itu kemudian tertawa, jiwa berikutnya ini dibagi 1 dan 2,5, patah hati. 1 dari 2? Lin Tian menyentuh wajahnya dan tersenyum, sementara Gusing menatap, tidak, itu tidak mungkin. Para penonton bahkan lebih terkejut. Bagaimana orang bisa selamat dari serangan pendekar pedang hantu? Sungguh pembuka mata. Orang-orang ini kagum satu persatu, dan Liu Yuefeng melihat bahwa Bintang Tulang tidak menjatuhkan Lin Tian, tetapi membiarkan Lin Tian memamerkan otoritasnya dan berkata dengan marah, Bintang Tulang, jika kamu membuang waktu untukku, aku akan melepaskanmu. Bintang Boni segera takut kembali kepada Tuhan dan berkata, Nak, aku akan melanjutkan. Selesai berkata, tangan kanan Bintang Tulang ini berturut-turut, dan pendekar pedang hantu itu menggunakan pisau untuk memotong dengan marah. Tapi Lin Tian tidak mengelak. Dia berdiri di sana dan membiarkan pisau itu lewat. Tidak hanya itu, Lin Tian juga sangat menikmatinya. Pisau jenis ini hampir menggelitik jiwaku. Semua orang memandang Lin Tian dengan kaget, dan Bintang Tulang itu wajahnya merah. Adapun Liu Yuefeng, dia berkata dengan tidak sabar. Bintang Tulang untuk wajah, agar tidak diusir oleh keluarga Liu, harus menatap Lin Tian, wah, kamu memaksaku. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Bintang Tulang sampai tubuh Bintang Tulang muncul, dan kemudian bertepatan dengan pendekar pedang hantu. Beberapa orang berkata, dia gila. Dia satu dengan pendekar pedang hantu ini. Apakah dia tidak tahu bahwa setelah integrasi, kultivasi akan mundur? Tidak hanya kemunduran, mungkin tidak akan pernah bisa menjadi manusia lagi. Hanya dengan cara ini, manusia bukan manusia, hantu bukan hantu. Wisian itu juga bodoh, apa yang orang ini lakukan? Dia ingin berintegrasi dengan pendekar pedang hantu, dan kemudian membiarkan pendekar pedang hantu maju. Lanjutan? Ya, pendekar pedang hantu sekarang memancarkan lapisan cahaya hitam, dan 2 bintang adalah 2 lapisan. Kekuatannya tidak sesederhana 1 tambah 1, yang mungkin meningkat beberapa kali lipat. Lin Tian menjelaskan. Yan Shishi terlihat bingung, tetapi Bintang Tulang itu tertawa, wah, aku harus berterima kasih, biarkan aku memutuskan untuk berintegrasi dengan pendekar pedang hantu ini. Lin Tian tersenyum dan berkata, oh, apakah itu kuat? Saya sekarang terintegrasi. Aku beruntung bisa maju menjadi pendekar pedang hantu bintang 3, yang lebih baik dari yang aku kira. Kata Bintang Tulang, melepaskan 3 lapisan cahaya hitam. Orang-orang iri, tetapi beberapa orang tahu bahwa Bintang Tulang sedang menggali kuburannya sendiri. Tapi bagaimanapun, Liu Yuefeng sangat senang melihat Bintang Tulang menjadi lebih kuat. Oke, selama kamu bisa menyelesaikan anak laki-laki itu dan membiarkan wanita ini pergi bersamaku, aku akan diberi hadiah karena berbalik. Setelah mendengar ini, Gusing sangat senang dan meyakinkan Liu Yuefeng, jangan khawatir,
Tuan muda, saya akan menjaganya. Liu Yuefeng sangat senang, tetapi Lin Tian tertawa. Bintang tulang itu seperti raksasa kecil saat ini, dan matanya membenci Lin Tian. Wah, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku terlalu lemah? Sekarang saya dari Samsung. Lihat bagaimana Anda bisa berdebat. Semua orang tahu bahwa Lin Tian dalam masalah besar kali ini. Yan Shishi memberitahu Lin Tian, jangan berhenti. Pada saat ini, Yan Shishi tahu bahwa jika kita melanjutkan, kita tidak akan melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian benar-benar mengembalikan bintang tulang itu, di mataku, sebenarnya beberapa bintang semuanya sama. Segera, Lin Tian merasa Lin Tian terlalu sombong, dan bintang tulang itu mencibir, satu sama. Lalu aku akan menunjukkan betapa mengerikannya itu. Dengan itu, bintang tulang mengangkat pisau, yang memancarkan 3 lapisan cahaya hitam di udara, dan kemudian gas hantu di sekitar menyatu pada pisau. Kemudian bintang tulang itu melemparkan pisau, dan semua orang melihat bilah angin hitam, terbang ke dan bahkan melewati Lin Tian. Orang-orang berpikir bahwa jiwa Lin Tian telah hancur saat ini. Bagaimanapun, hantu saberki yang begitu kuat tidak dapat dilawan oleh orang yang terganggu. Yan Shishi terkejut dan bahkan bertanya, kamu baik-baik saja? Lin Tian balas tersenyum, pediatri semacam ini, kenapa bukan aku? Semua orang mati rasa. Beberapa orang bergumam, apakah bintang tulang ini menguras air? Pasti, atau tidak mungkin membunuh bocah ini. Ya, pasti. Ketika semua orang mulai berpikir bahwa bintang tulang itu melepaskan air, Liu Yuefeng berkata dengan marah, apa maksudmu? Bintang tulang bingung, nak, aku melakukan yang terbaik. Saat ini, mengapa bintang tulang tidak berharap Lin Tian menjadi begitu mengerikan, atau bahkan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Liu Yuefeng memarahi. Lin Tian tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia berkata langsung, oke, giliranku. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan bintang tulang itu menatap, apa maksudmu? Lin Tian membelai cincin yang muncul di tangan kanannya, lalu tertawa. Di bawah komando Lin Tian, boneka hantu di atas ring mulai menyerap gas hantu di sekitarnya. Pendekar pedang hantu, yaitu bintang tulang, juga merupakan tubuh hantu yang dipanggil oleh seni hantu. Bahkan jika tubuh hantu ini terintegrasi dengan bintang tulang, seluruh tubuh dipadatkan oleh hantu Qi. Oleh karena itu, di bawah cincin, tubuh bintang tulang berada di luar kendali, dan sedikit tersedot masuk. Ini menakutkan bintang tulang untuk berteriak, selamatkan aku, anak muda. Liu Yuefeng marah untuk waktu yang lama. Kemudian dia berteriak kepada beberapa pelayannya, pergi, selamatkan dia. Orang-orang itu bergegas menghentikan Lin Tian, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang Lin Tian baik-baik saja. Ini membuat para penonton memandang Lin Tianxi seperti monster. Liu Yuefeng bahkan lebih menganga, tidak berani mengatur saluran. Ini, pada akhirnya apa yang terjadi? Bintang tulang tiba-tiba menghirup seluruh tubuh ke dalam ring, dan Lin Tian memasang cincin itu, tersenyum pada itu dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Orang-orang ini melihat satu sama lain dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian tahu bahwa orang-orang ini juga merupakan sansian tingkat ketiga dan keempat. Jika dia ingin menghancurkan mereka, dia tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya yang terganggu saat ini. Adapun Puisian, dia bukan seorang kultivator hantu, dan tidak mungkin untuk mengandalkannya, jadi Lin Tian sama sekali tidak ingin berurusan dengan mereka, tetapi melihat Puisian, ayo pergi. Saat ini, seluruh orang seperti burung yang bahagia di sana, oke. Para itu tercengang, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan Liu Yuefeng berkata, hentikan dia, apa kebodohannya? Para itu mengatakan mereka tidak bisa menahannya, tetapi Liu Yuefeng sangat marah sehingga dia menatap Lin Tian dan Yan Shishi dan berkata, wah, pulau ini tidak bisa masuk tanpa penilaian. Lin Tian tidak berhenti dan pergi sendiri, sementara Liu Yuefeng terus mengancam, penilaian ini, tanpa persetujuan keluarga Liu saya, tidak bisa masuk. Lin Tian masih mengabaikannya. Ketika dia akhirnya sampai di suatu tempat di pulau itu, dia melihat susunan perisai. Liu Yuefeng akhirnya melihat Lin Tian berhenti, berjalan dengan penuh kemenangan, dan menunjuk ke barisan untuk menggoda, nak, lihat, kamu tidak bisa masuk. Setelah itu, Liu Yuefeng datang ke sebuah lorong, di mana ada banyak orang yang menjaga, tetapi orang-orang ini tidak akan menghentikan Liu Yuefeng. Dengan cara ini, Liu Yuefeng berdiri di barisan dan pamar kepada Lin Tian dan Yan Shishi di luar. Wah, apakah kamu ingin masuk? Anda bermimpi. Para itu menertawakan Lin Tian dalam barisan, nak, melawan pemuda kita, itu salahmu. Yang lain berkata, jika Anda ingin lulus ujian atau masuk, Anda sebaiknya berlutut dan menyerah. Ketika Yan Shishi mendengar ini, dia berkata, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi. Apa masalahnya? Liu Yuefeng tidak mencapai tujuannya, jadi dia sangat enggan melakukannya, jadi dia berkata kepada Lin Tian, wah, jika kamu mau mengakuinya sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu masuk, jika tidak, kamu tidak akan pernah ingin masuk ke dalamnya. Lin Tian berbalik dan melihat sekelompok sansiu di belakangnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin masuk? Masuk?
Orang-orang ini bermimpi, tetapi penilaiannya terlalu sulit, ditambah dengan alasan bahwa beberapa orang memanfaatkan hak istimewa mereka, sehingga banyak orang yang cakap diblokir di luar. Jadi orang-orang ini saling memandang, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya punya cara untuk membuat susunan ini menghilang dan membiarkan semua orang masuk dan keluar sesuka hati. Ini membuat semua orang mendidih, tetapi beberapa orang ragu, anak muda, apakah kamu bercanda? Beberapa bahkan bercanda, bagaimana arai ini bisa menahan Sanxian tingkat ke-9? Itu benar. Arai ini memiliki awal yang bagus, dan ada banyak orang tua di belakangnya. Bagaimana bisa dihancurkan? Ketika kami membicarakannya, Liu Yuefeng bahkan tertawa, putuskan garis. Wah, beraninya kamu mengatakan itu? Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, cobalah, tahukah kamu? Liu Yuefeng sama sekali tidak mempedulikannya. Dia tersenyum pada semua orang dan berkata, lihat, semuanya. Mari kita lihat bagaimana dia membual. Liu Yuefeng tertawa liar, tampaknya menertawakan Lin Tian. Yan Shishi bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin? Itu hanya arai kecil. Sulit untuk tidak mengalahkanku. Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan piring giok dan melepaskannya dengan lembut. Orang-orang kemudian melihat perubahan halus dalam arai di depan mereka. Setelah beberapa saat, kekuatan susunan ini menjadi semakin lemah, dan para biksu yang lepas itu melihat harapan satu persatu. Beberapa orang masih terkejut dan berkata, lihat, sepertinya lebih lemah. Ini bukan hanya melemah, itu akan dihancurkan. Liu Yuefeng dalam barisan takut menjadi konyol. Tidak, itu tidak mungkin. Tidak hanya sekelompok orang seperti Liu Yuefeng dan beberapa orang yang telah berlatih di pulau itu, tetapi juga menatap susunan yang bergetar di udara, menunjukkan ekspresi aneh. Dengan ledakan keras, susunan untuk mengisolasi para biksu ini benar-benar rusak, yang membuat mereka bersorak satu persatu. Kemudian puluhan ribu biksu bergegas ke pulau itu dari laut, dan beberapa orang berterima kasih kepada Lin Tian dan menganggapnya sebagai juru selamat mereka. Liu Yuefeng itu sudah matanya konyol, tapi puisian tapi dua matanya menatap Lin Tian dengan kagum, kamu galak, jadi bisa istirahat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Yan Shishi ramah, dan kemudian dia menertawakan Liu Yuefeng ketika dia lewat. Jangan berpikir kamu pesolek di sini, kamu benar-benar berpikir kamu menutupi langit. Liu Yuefeng menatap dengan marah, tunggu. Selesai berkata, Liu Yuefeng segera membawa seseorang untuk pergi, dan puisian itu mengkhawatirkan, dia tidak akan pergi mencari penyelamatan. Berapa banyak yang harus dicari adalah sama. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia mulai merasakan tempat dengan gas hantu paling banyak di pulau itu. Yan Shishi penasaran ingin melihat Lin Tian. Kemana kita akan pergi sekarang? Temukan denyut nadi hantu. Denyut nadi hantu? Ya, itu adalah tanah hantu di pulau itu. Lin Tian selesai, dan mulai melompat, sementara Yan Shishi mengikuti. Namun, pada saat ini, karena susunan di pulau itu rusak, pulau yang semula damai segera menjadi hidup. Terutama di kota-kota besar di pulau itu, orang-orang juga membicarakannya, dan reputasi Lin Tian menyebar. Adapun Liu Yuefeng, ketika dia kembali ke rumah Liu, dia melihat 3 orang berbicara di aula utama. Salah satunya adalah ayah Liu Yuefeng, yang juga pemimpin keluarga Liu. 2 lainnya adalah 2 keluarga besar dan bisnis lainnya di pulau itu. Kepala keluarga Liu melihat Liu Yuefeng bergegas kembali dengan marah dan bertanya, apa yang terjadi? Orang-orang dari 2 keluarga lainnya juga bingung dan menatap Liu Yuefeng. Liu Yuefeng sangat marah sehingga dia menjelaskan semuanya. Pemimpin keluarga Liu segera berkata, jadi susunannya rusak. Apakah anak itu bermain trik? Iya. Kami sedang melihatnya dan tidak dapat menemukan alasannya. Aku tidak menyangka orang ini. Pada saat ini, salah satu dari 10.000 keluarga berkata, Tuan Liu, Tuan kita berkata bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Kita harus menemukan cara untuk mengatur lagi, dan kemudian mengusir orang-orang yang melarikan diri. Pria yang dikirim oleh pedagang itu juga berkata, begitu juga pemilik kami. Keluarga Liu, sebagai kepala dari 3 keluarga, bertanggung jawab atas manajemen bersama dari 2 keluarga, tetapi sekarang itu di luar imajinasinya, jadi dia mengerutkan kening, sulit untuk membuat susunan ini. Lalu apa? Kedua perwakilan itu saling memandang, dan pemimpin keluarga Liu berkata, kembalilah dulu, dan ketika saya telah menyelesaikan bocah itu, saya akan mengirim seseorang untuk menghubungi kedua keluarga Anda. Perwakilan dari kedua keluarga harus bangun dan membawa orang pergi. Pemimpin keluarga Liu memandang Liu Yuefeng dan berkata, lihat dirimu. Apa masalahnya? Liu Yuefeng merasa sedih, bagaimana saya bisa menyalahkan ini? Aku akan membersihkanmu nanti. Pemimpin keluarga Liu sedang terburu-buru, dan segera mengirim seseorang untuk mencari tahu keberadaan Lin Tian. Liu Yuefeng berkata, ayah, orang ini mengerikan. Kamu harus mengirim bakat yang kuat. Kamu tidak perlu mengajarkannya. Pemimpin keluarga Liu bersenandung, dan Liu Yuefeng harus menunggu di rumah, tetapi dia merasa sejuk di hatinya, nak, aku melihat apakah kamu akan mati kali ini. Kemana Lin Tian dan Yan Shishi pergi? Ada banyak orang yang membicarakannya, dan beberapa orang berterima kasih kepada Lin Tian.
Tetapi setelah beberapa saat, pasukan Liu muncul, dan beberapa orang yang baik hati mengingatkan, ayo, anak muda, patroli Liu akan datang. Lin Tian melihat ke kejauhan, di mana sekelompok ahli dengan panik datang, tetapi Lin Tian tidak peduli, tetapi Yan Shishi terlihat bermartabat, banyak orang yang mengerikan. Lin Tian tidak berbicara sampai sekelompok orang berjubah hitam jatuh dan mengepung Lin Tian dan Yan Shishi. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan jubah merah dan obor di tangannya. Dia terlihat sangat berbakat. Beberapa orang yang mengenal satu sama lain langsung terkejut. Itu salah satu dari 4 tuan keluarga Liu, Huo Guilie. Apa? Apakah dia hantu? Api, ya, pria tingkat ke-7 Sanxian, dan obor di tangannya, dapat mengumpulkan api pemakan jiwa. Api pemakan jiwa, 3 kata ini, biarkan Yan Shishi menarik napas ke belakang, dan masih menatap Lin Tian dan berkata, obor ini, tidak sederhana. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan hantu api melihat ke arah Lin Tian, wajahnya tidak mengerti, saya pikir apa yang kuat, tetapi hanya pria yang terganggu. Lin Tianmei berbicara, tetapi satu orang di belakang hantu api, mengeluarkan pemberitahuan yang diinginkan, Anda telah diinginkan oleh 3, jadi Anda disarankan untuk tidak melawan. Dicari? Mengapa? Yan Shishi tidak mau minum, hantu api dengan cara dingin yang kuat, lembah musik hantu ini adalah tempat Liu Jia, Wan Jia, pedagang, selama Anda melanggar aturan ini, Anda akan dihukum. Yan Shishi kesal, itu putramu Liu, yang tidak ada hubungannya dengan itu. Tentu saja, Huo Guilie tahu seperti apa Liu Yuefeng, tetapi dia sangat mendominasi dan berkata, dia adalah putra dari keluarga Liu. Jika Anda butuh bantuan, Anda bisa dihormati. Yan Shishi sangat marah dengan intimidasi Huo Guilie sehingga para penonton tahu bahwa ini adalah intimidasi Liu, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya. Mereka hanya bisa menghela nafas di sana. Namun, Huo Guilie mencibir pada ekspresi marah Yan Shishi, apakah kamu tidak setuju? Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Setiap orang harus menerima aturan. Yang lain adalah yang lain, aku adalah aku, kata Yan. Tapi Huo Guilie berkata dengan marah, kalau begitu tunggu sampai aku menjatuhkanmu. Selesai berkata, hantu api ini memerintahkan dengan kuat kepada penjaga patroli di sekitar, atur susunannya, jangan biarkan mereka melarikan diri. Iya. Orang-orang itu, satu persatu, menyebar, lalu mengeluarkan beberapa bendera, lalu dengan cepat memasang barisan yang terperangkap, dan kemudian menjebak Lin Tian dan Yan Shishi di dalamnya. Beberapa Sanxiu yang berada di sekitar kuil hanya bisa berduka, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya menasihati Anda, sebaiknya Anda tidak menyinggung perasaan saya, atau keluarga Liu Anda akan dihancurkan oleh saya. Semua orang terkejut, dan orang-orang dari keluarga Liu mengira Lin Tian sedang membual, dan mereka semua tertawa, terutama hantu api mencibir, keluar. Wah, apakah kamu tahu jarak antara kamu dan aku? Lin Tian tidak menjawab, tetapi Huo Guilie mencibir, perbedaan antara kamu dan aku adalah antara semut dan binatang buas. Lin Tian tersenyum, dan orang-orang ingin tahu tentang apa yang ditertawakan Lin Tian, tetapi Huo Guilie itu tidak menyukainya, dan dia berteriak kepada orang yang mempertahankan susunan, bunuh dia untukku. Iya. Pada saat ini, orang-orang itu menjalankan bendera arai, dan kemudian pedang terbang di arai bergegas langsung ke Lin Tian. Lin Tian melihat pedang terbang itu, mengulurkan tangannya secara langsung, dan kemudian meraih pedang itu. Pedang itu diubah oleh hantu Qi. Ketika mencapai tangan Lin Tian, itu segera berubah menjadi ketiadaan. Akibatnya, semua penonton penasaran dengan apa yang sedang terjadi, sementara Huo Guilie kesal dan memarahi mereka yang mempertahankan susunan, apa yang kamu lihat? Teruskan.